Setelah mesinnya mati, baru kita kontak lagi. Nah, setelah kita kontak lagi, baru kita tekan yang ini ya lur. Kita tekan sampai muncul gambar cooling fan-nya di sini ya. Kita tekan. Nah, ini sudah muncul lur gambar kipasnya, putaran kipas. Assalamualaikum lur, salam satu profesi, salam kuku baja dan salam kaki baja. Di video kali ini saya akan membuat video tutorial dan hal penting yang perlu kita semua ketahui, terutama untuk operator-operator yang belum pernah mengoperasikan unit Komatsu D85 strip 3. Ini yang strip 3 ya lur. Oke lur, sebelum lanjut ke videonya, mudah-mudahan aja kita semua diberikan kesehatan badan, dijauhkan dari hal-hal yang tidak diinginkan, dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin. Langkah pertama yang harus kita lakukan sebelum naik ke unit yaitu pengecekan lur. Pengecekan untuk semua yang ada di bawah, mulai dari track, roller, sporket, blade-nya atau pisau, itu semua harus kita cek ya lur. Siapa tahu ada baut yang kendor ataupun ada pen yang lepas, harus kita cek semua ya lur. Kita kelilingin unitnya atau alatnya, kita cek satu-satu. Di sini roller, cuma ini posisinya kotor lor, habis dipakai kerja, nggak bisa kita lihat. Semuanya di depan sini, apakah ada baut cutting blade-nya yang mau lepas. Ini yang dinamakan baut cutting blade ini. Kalau semuanya posisi udah aman, baru kita naik ke atas lur. Sebelumnya kita harus cek juga lur yang di kolong sini, di bawah sini harus cek apakah di sini ada kebocoran oli. Kita harus cek semua. Kalau ada kebocoran oli di situ ada basah, netes, pasti netes ke bawah lur. Dan ini kering, nggak ada kebocoran oli. Itu yang basah itu habis kena air di lumpur. Oke lor, dan kalau semuanya sudah aman, baru kita naik ke atas lor. Kita lanjut ke videonya ya. Langkah pertama sebelum kita menghidupkan mesin lor, yaitu biasakanlah kita melakukan pengecekan yang biasa disebut dengan P2H, yaitu perawatan pertama harian. Dan yang pertama harus kita cek adalah oli engine-nya. Oli engine. Oli engine-nya lor. Untuk mengecek oli engine-nya sama posisinya strip 3 sama strip 2 sama posisinya di sini ya lor. Ini untuk ngecek oli engine dan ini untuk menambahnya. Kita cek lor. Langkah pertama ini wajib lor setiap pagi. Jangan sampai kita langsung menghidupkan mesin sebelum dilakukan pengecekan. Ini untuk ngecek olinya, engine-nya lor. Jadi batas maksimum olinya, nah ini lor. Ini ada huruf H atau high, dan yang di bawah ini ada huruf L, low. Kalau di posisi low ini berarti oli engine-nya kurang, kalau di high ini berarti pas di ukuran yang ditentukan. Dan kalau seumpamanya olinya kurang lur, kurang sedikit, itu boleh kita operasikan
Kalau memang di persediaan oli di alat nggak ada, nggak apa-apa, kita nggak tambah kalau cuma sedikit. Tapi kalau sampai di setengah sini itu wajib kita tambah lur, jangan sampai kita main operasikan ya lur. Ini safety ini untuk pengecekan olinya. Nah ini posisinya pas di high, di huruf H ini ya lur ya, posisinya pas, jadi aman. Dan selanjutnya yang harus kita cek ini lur, di separator, air separator atau fuel filter, water separator. Nah di sini ada gelas yang terbuat dari kaca. Di sini kita bisa ngecek apakah di sini ada airnya atau tidak. Kalau seumpamanya ada airnya, kita bisa buang lewat sini alur ya. Kita buang, ini kita putar, kita buang. Setelah airnya habis baru kita kencangkan lagi, baru kita, kalau ini kan dia injeksi ya lur, kalau strip 3 ini injeksi, jadi kita kontak pun dia bisa ngisi di sini, bisa langsung ngisi. Tapi untuk strip 2 kalau setelah kita buang kan otomatis di sini kurang ya lur, kosong. Di sini kosong, otomatis kita harus pompa lewat sini. Kita buka ininya, kita pompa. Itu untuk mengecek fuel filter water separatornya, apakah ada air atau tidaknya. Dan selanjutnya yang ini air cleaner. Ini namanya air cleaner ya lur. Air cleaner ini kita bisa bersihkan setiap hari, tidak apa-apa. Yang penting kita posisinya, kita harus tahu apakah air cleaner ini sudah kotor, padat atau belum. Cara mengecek air cleaner ini kotor atau belumnya, di sini ada namanya dust indicator. Nah ini ada dust indicator. Dust indicator ini fungsinya dimana kalau air cleaner ini sudah kotor, sudah padat, dust indicator ini akan memunculkan warna kuning, dan kalau memang sudah parah kotornya dia akan memunculkan warna sampai merah full ke sini. Nah ini ada anunya, angkanya ini. Nah, kalau udah sampai di sini full, itu berarti air cleanernya sudah kotor, sudah padat betul. Di sini kita cara mengetahui ngeceknya. Tapi alangkah baiknya 2-3 hari sekali. Kalau memang kerjaannya itu sangat berpotensi di pekerjaan yang berdebu ataupun kerjaan yang land clearing ya, itu otomatis kotorannya pasti banyak masuk. Nah, setelah kita bersihkan air cleanernya, kita pasang lagi. Untuk mengembalikan posisi dust indikatornya ini seperti ini, kosong seperti ini, kita tekan tombol yang di sini ya lur. Sini kita tekan aja, dia akan kembali normal, kembali kosong seperti ini ya. Ini kebetulan air cleanernya bersih, jadi tidak menimbulkan warna ya. Nah, setelah bersih baru kita tekan sini ya lur. Ini untuk di area engine ya lur, pengecekan di area engine. Dan kita pun wajib ngecek ke semua keseluruhan, apakah ada yang kendor atau kebocoran hose. Oke, lanjut untuk pengecekan selanjutnya ya lur. Pengecekan selanjutnya yaitu oli transmisi lur. Oli transmisi posisinya ada di samping belakang sebelah kanan ya, sebelah kanan. Nah ini dia, ini untuk oli transmisi. Kita cek dulu. Kita cek. Lap tadi, kita bersihkan dulu lur. Kita lap.
Nah, di sini pun disetik untuk pengecekan oli transmisinya sama ya lur, ada bertuliskan huruf. Nah ini dia H, sama di bawahnya nih L, low. Jadi kalau posisinya di H sini atau lebih sedikit nggak masalah, yang penting jangan terlalu banyak. Nah ini berarti posisinya aman untuk kita operasikan. Kalau seandainya ini kurangnya di tengah sini, wajib kita tambah ya lur, karena ini transmisi, putaran transmisi ya. Oke. Dan untuk pengecekan selanjutnya yaitu oli hidrolik ya lur, oli hidrolik. Nah ini untuk menambah oli hidroliknya lur, menambah oli hidroliknya lewat sini. Dan untuk mengeceknya apakah olinya kurang atau tidak, kita cek lewat gelas ini. Nah ini ada gelasnya lur. Nah ini silo ya. Nah ini lur, ini kita ngeceknya lewat sini. Nah ini yang di bawah ini kan ada warnanya, sedangkan yang di atas kan model bening kaca gitu. Nah ini berarti olinya kurang sedikit lur, kurang sedikit tidak masalah, yang penting jangan sampai di tengah ataupun sampai ke bawah. Kalaupun kurangnya sampai di tengah atau sampai ke bawah, itu wajib kita tambah ya lur. Oke, itu untuk pengecekan utamanya ya lur, sebelum kita menghidupkan mesinnya. Dan ini untuk ngecek air radiatornya, ngecek air radiator. Ini panas posisinya lur, habis kerja nggak berani saya buka ya. Intinya kalau posisi dingin kita buka apa airnya kurang atau tidak. Oke, kita lanjut ke dashboardnya sini lur. Nah ini untuk street 3 ya lur. Untuk street 3 ini modelnya sudah monitor dan di sini banyak saya sebut aja tombol ya, tombol atau putaran. Nah ini semua ada fungsinya ya lur ya. Ini semua ada fungsinya, satu-satunya ada fungsinya. Yang pertama di sini ada bertuliskan huruf E dan ada bergambarkan kayak orang mengangkat beban ya lur. Huruf E, orang mengangkat beban, dan sini ada huruf P, sama ada gambar orang mengangkat beban. Artinya E sama P ini yaitu ekonomis dan power ya lur. Ekonomis dan power. Kalau di ekonomis dan power ini perbedaannya atau fungsinya yaitu kalau kita pasang di ekonomis ini ya lur, itu kita akan menghemat BBM bahan bakar, tetapi tenaganya akan standar. Kalau kita pasang di huruf P, nah kita pasang di huruf P ya lur ya, ini BBM otomatis akan boros, tapi tenaganya, powernya akan full. Nah itu perbedaannya lur, dan fungsinya huruf ekonomi sama power. Jadi berhubung saya di sini kerjaannya cuma servis jalan lur, jadi saya pakai ekonomi saja karena tidak terlalu berat. Kecuali line clearing, kalau line clearing saya pakai di power ya, karena itu membutuhkan power, membutuhkan tenaga yang ekstra. Di sini saya pakai ekonomis karena servis jalan. Nah di sini gambar lampu strip 2 pun ada gambar lampu. Kalau strip 2 yang ini tidak dilengkapi, kalau yang strip 3 dilengkapi ini. Dan kalau untuk lampu strip 2 tetap dilengkapi sama ini hidup mati, ini lampu belakang hidup mati, ini lampu depan lampu belakang. Dan ini yang dilengkapi di 85 strip 3 ini adalah ini cooling fan-nya. Ini cooling fan artinya untuk memutar balik kipas radiator ya lur. Nah ini dilengkapi ini strip 3. Kalau strip 2 nggak ada dilengkapi ini ya lur, karena dia putaran kipasnya langsung pakai fan belt dan itu langsung di mesin ya, langsung nyambung mesin pakai fan belt.
Kalau yang strip 3 ini dia tidak pakai panbel lor. Jadi putaran kipas oli radiatornya putaran kipas radiatornya itu dia memakai dorongan oli 10 ya. Dia memakai dorongan oli kalau yang fan ya. Nah, dan kenapa ada untuk memutarbalikkan kipas? Karena ini fungsinya untuk membersihkan kotoran lor. Kotoran, jadi dimana kalau kita kerja lor, dimana kita kerja ya, kita kontak dulu. Kalau kita kerja berat lor, seperti land clearing ataupun kita ngating bukit ya, yang sangat bebannya sangat banyak, berat, otomatis akan banyak kotoran atau debu atau daun-daun. Kalau land clearing biasanya daun sama ranting-ranting kecil ya lor, itu otomatis akan dihisap sama putaran kipas radiatornya, itu akan dihisap dan kotorannya itu akan nempel di radiatornya. Ya, kalau kotorannya nempel di radiatornya, otomatis temperatur radiatornya ini akan naik, suhunya akan naik, panas, overhead. Nah, jadi fungsinya kalau suhunya sudah naik, sudah sampai mau dekat merah sini, kita harus berhenti dan kita tunggu sampai ini turun. Kalau memang terlalu banyak kotorannya, kita bisa gunakan ini untuk memutarbalikkan kipas untuk membersihkan radiator. Oke, nanti saya akan tes ya lor, saya akan jelaskan sedikit. Kita lanjut yang kesini dulu. Dan ini fungsinya yang ini sebenarnya hanya mekanik UT yang tahu lor, mekanik UT. Karena ini fungsinya dimana kita servis atau apa, di sini kita ada pengaturan untuk merubah atau mereset kembali untuk servis selanjutnya. Nah, di sini ya lor. Ini ada monitor, maintenance monitor, ada engine oil, ada reset, yes, no, enter. Nah, di sini ada sandinya, ada kata sandinya, ada kodenya ya lor. Jadi makanya yang dua ini yang tahu hanya mekanik ya lor penggunaannya, karena operator tidak dikasih tahu, dan kata sandinya pun itu rahasia, nggak boleh sembarangan orang tahu kecuali mekanik saja yang tahu. Karena kalau seumpamanya kita sebagai operator tahu, otomatis kita akan seenaknya menambah RPM, menambah tenaga. Karena di sini ada setelannya untuk menambah RPM, menambah tenaga lor. Karena biasanya kan kalau kita kerja berat itu lor, tenaganya kurang, kadang kita kan jengkel ya, kalau tenaganya lemah betul gitu. Nah, karena berhubung ini sudah ditentukan sama pihak QT-nya sama dari pabriknya untuk RPM-nya sekian, kita tidak bisa merubah atau mereset, dan itu pun ada sandinya ya lor, ada sandinya. Jadi ini yang dua ini hanya mekanik yang tahu, dan saya cuma tahunya ini aja, ngeklik ini satu kali dan sini akan muncul RPM 0 RPM. Nah, itu ya lor ya, itu. Dan untuk di monitornya, kalau yang strip 2 itu tidak dilengkapi monitor seperti ini ya lor. Dia cuma di sini ada model cuma ada dua gambar di sini ada dua monitor bulat-bulat ya. Di situ fungsinya ada untuk mengetahui oli engine, mengetahui temperatur radiator, transmisi sama engine, dan satunya minyak. Jadi dia digabung, cuma ada dua, yang satu khusus untuk minyak, yang satunya itu untuk mengetahui semua temperatur. Jadi kalau seumpamanya temperaturnya naik, itu berarti ada kelainan bukan hanya di radiator atau di transmisi atau di engine. Itu harus kita cek satu persatu. Masalahnya dia kan gabung lor. Nah, gabung. Kalau ini kita enak,
strip 3 ini, jadi dia sudah monitor terbagi gini ya. Ini untuk air radiator, ini untuk transmisi, dan yang ini untuk hidrolik ya. Ini bahan bakarnya. Jadi kalau seumpamanya yang ini full, kita bersihkan dengan putar kipas ini tadi. Dan kalau ini yang full, kita cek, lakukan pengecekan apakah ada kebocoran oli atau ada kelainan yang lain. Kita harus lakukan pengecekan, jangan kita operasikan. Dan itu wajib kita hentikan, kita matikan dulu mesinnya untuk melakukan pengecekan. Ini hidrolik sama, kalau ini sampai full kita lakukan pengecekan apakah ada hose yang bocor atau yang lain-lain, itu sama kita lakukan pengecekan ya lur. Ini BBM. Oke, kita lanjut untuk mengecek yang di sini tadi ya lur ya. Bentar ya, saya buka ini cupnya dulu biar kita tahu. Nah, jadi sebelum kita menghidupkan cooling fan-nya ini, putaran kipasnya ini lur, seumpamanya kita lagi kerja, langkah pertama itu kita matiin kontaknya. Kita matiin mesinnya, matiin. Setelah mesinnya mati, baru kita kontak lagi. Nah, setelah kita kontak lagi, baru kita tekan yang ini ya lur. Kita tekan sampai muncul gambar cooling fan-nya di sini ya. Kita tekan. Nah, ini sudah muncul lur gambar kipasnya, putaran kipasnya. Nah, setelah ini muncul, kita buka cupnya yang samping sebelah. Sebelahnya nggak usah. Kita buka yang sebelah. Baru kita start. Kita hidupkan. Dan setelah hidup itu kita tidak bisa langsung gas ya lur. Jadi kita tunggu sampai putaran kipasnya itu berputar kebalik. Jangan langsung kita gas. Kita tunggu sampai putaran kipasnya berputar kebalik. Nah, ini putarannya sudah kebalik ya lur. Nah, itu anginnya, hembusannya. Baru kita boleh gas. Ini untuk membersihkan yang kotoran di radiator. Banyak debunya kan lur, tadi kelihatan kan debunya banyak, kotorannya. Ini putaran kipasnya udah kebalik. Kita lakukan secukupnya aja lur, yaitu ada waktunya di antara 2 sampai 3 menit aja. Di mana sudah bersih radiatornya, sudah cukup. Dan untuk memutar kembali, menormalkan putaran kembali, kita matikan juga mesinnya. Kita matikan mesinnya, baru kita kontak lagi lur. Kita kontak lagi. Nah, ini kan masih ada muncul gambar ini lur. Masih ada muncul gambarnya ini. Nah, masih muncul. Untuk mematikannya kita tekan dulu tombol ini. Tekan lagi 2 kali. Baru kita matiin lagi kontaknya. Tunggu sampai warna ininya gambar yang putaran radiator tadi mati ya lur, baru kita boleh hidupkan lagi mesinnya. Kalau ini belum mati, itu putarannya akan tetap terus ke belakang, nggak kembali ke depan. Dan kita kontak lagi. Nah, ini sudah mati ya lur, sudah mati. Dan kalau sudah mati boleh kita hidupkan lagi mesinnya. Dan perbedaannya nanti akan dilihat di sini. Seumpamanya kalau ini sampai full, perbedaannya ini akan turun gitu ya lur, perbedaannya di situ. Setelah ininya gambarnya hilang, baru kita kontak lagi lur.
Dan fungsi yang ini tadi ya lur ya, saya jelaskan ya, yang ekonomi sama power ini kita lihat di RPM nya ini. RPM ini kita pakai ekonomis ya lur, kita pakai ekonomis, kita lihat di sini ya. Ini saya pakai ekonomis, kita lihat di sini RPM nya. Nah ini lur, jadi RPM nya cuma sampai di tengah sini ya, sampai di tengah sini RPM nya. Dan untuk mengetahui berapa RPM nya ini di tengah ini berapa ribu, kita tekan ini tadi loh sampai muncul di sini ya. Nah ini loh, nah, di tengah sini RPM nya yaitu 1885. Ini RPM untuk ekonomis 1885 RPM, 8586 RPM. Sekarang kita rubah di power. Kita lihat lagi di sini. Ini loh perbedaannya. Dia akan naik satu strip ke sini. Kalau tadi ekonomis di sini dan power di sini. Dan RPM-nya 2071 2072 RPM. 2071 2072 RPM. Nah, itu tadi lur fungsinya ya. Udah paham ya lur ya? Mudah-mudahan untuk fungsi RPM-nya. Tadi fungsi yang power sama ekonomisnya lur. Jadi kalau kita kerjanya line clearing, kita kerjaannya berat itu kita pakai power, kan biar menambah powernya. Untuk kerjaan ringan kita pakai ekonomis saja biar mengirit BBM. Dan yang selanjutnya ini transmisi ya lur, giginya. Ini untuk gigi maju mundurnya di sini, handle-nya. Dan di sini strip 3 sama dengan strip 2 dilengkapi dengan 3 gigi ya. Gigi 1, gigi 2, gigi 3. Kita lihat, kita buka dulu locknya. Nah ini locknya. Ini posisi di tengah berada di gigi 2 ya lor, gigi 2. Kalau kita putar ke kiri sekali, nah itu sampai bunyi cetak, itu pindah di posisi gigi 1. Gigi 1. Terus untuk pindah ke gigi 3-nya kita kembalikan ke kanan. Kalau ke kanan 1 kali itu gigi 2 ya lur ya. Gigi 2. Dan kita putar lagi ke kanan. Nah, kita putar ke kanan itu langsung di gigi 3. Nah, itu gigi 3 lur. Oke, ini untuk anunya, persnelengnya ya. Nah, ini untuk maju ke depan, mundur ke belakang ya. Ini gigi 2 kembali normal ke tengah. Dan ini tuas gasnya ya lur. Gasnya tadi, RPM-nya di sini tuasnya. Dan yang sebelah kanan ini handle untuk pisaunya ya, blade-nya ya lur ya. Naikkan pisau, naik turun pisaunya. Kita buka juga locknya agar berfungsi. Nah, jadi kita ini tarik ke belakang, itu naik, dorong ke depan, itu pisaunya akan turun. Kita tarik, kita naik turun, itu pisaunya akan naik turun juga. Dan yang ini tadi kalau kita tekan ke kiri, dia akan belok, manuver ke kiri, steering ke kiri. Kita tekan ke kanan, dia akan steering ke kanan ya lur. Oke lur, itu sedikit pengetahuan yang dari saya dan yang hanya saya bisa bagikan.
Semoga bermanfaat buat kita semua untuk operator doser yang sebelumnya belum pernah mengoperasikan strip 3, dan siapa tahu nanti bosnya beli yang strip 3 kan kita dikasih, jadi kita sudah paham ya lur, nggak perlu tanya-tanya lagi. Jadi sudah paham di tutorial yang saya berikan ini. Semoga video yang saya buat ini bermanfaat buat kita semua, dan bermanfaat juga buat orang-orang yang ingin bisa mengoperasikan alat berat jenis doser ini. Sebelumnya kita harus mengetahui dulu kan satu-satunya, barulah kita belajar untuk mengoperasikannya. Oke lur, semangat terus lur, dan jangan lupa untuk selalu berdoa sebelum kita melakukan aktivitas ya. Dan semoga kita semua diberikan kesehatan badan ya lor, dimurahkan rezeki, dijauhkan dari hal-hal yang tidak diinginkan di saat kita beraktivitas, di saat kita kerja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke lor, sekian videonya. Terima kasih banyak lor yang telah menyimak. Jangan lupa subscribe lur channel YouTube saya ya, Kaki Baja. Di subscribe, like, dan jangan lupa juga di share. Hidupkan juga lonceng notifikasinya lur, biar setiap ada video yang saya upload kalian semua dapat notifikasinya dan tidak ketinggalan apa yang saya bagikan selanjutnya. Oke lur, semangat terus. Salam satu profesi, salam Kaki Baja, dan salam kuku baja untuk operator ekstra dimanapun berada. Dan salam semangat untuk semua operator Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.